Record dulu aja, recordnya mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai paket D, yaitu membangun backhaul Ethernet dan sistem jaringan WLAN IEE 802.11g. Jadi di sini kami akan menjelaskan langkah-langkah bagaimana melakukan praktikum paket D. Tujuan praktikum ini yaitu untuk mengukur end-to-end performance tanpa router dan dengan router. Jadi ada 3 parameter, yaitu throughput, yaitu jumlah data atau transaksi yang diproses dalam waktu tertentu. Kemudian response time, yaitu waktu yang dibutuhkan paket untuk pergi dari sumber ke tujuan dan kembali. Kemudian transaction time, yaitu jumlah transaksi yang dapat diproses dalam satuan waktu. Kemudian membangun jaringan mesh WLAN. Lingkup pekerjaan yaitu membangun backhaul sistem komunikasi SDH, yaitu menguji konektivitas link, kemudian menguji konektivitas internet, kemudian membangun konektivitas Ethernet melalui MWLAN, yaitu mengkonfigurasi router, kemudian mengukur throughput via wireless MWLAN, dan menguji akses internet via wireless MWLAN. Boleh di next. Selanjutnya ada alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama ada router. Router ini terdiri dari satu main router, kemudian ada 2 atau lebih router sebagai anaknya, kemudian PC, kemudian kabel fiber optik, lalu ada SDH, dan yang terakhir ada kabel Ethernet. Boleh di next. Selanjutnya ada lingkup pekerjaan, yaitu membangun backhaul sistem komunikasi SDH, dan di sini langkah-langkah menguji konektivitas link terlebih dahulu akan dijelaskan. Kemudian di sini menguji konektivitas link itu terdapat beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu menyetel IP address pada PC atau laptop sesuai dengan yang terdapat pada setup gitu. Jadi dari source internet dengan IP 192.168.78.1 itu terhubung ke ETH dari PC. Jadi source internetnya terhubung ke ETH PC, kemudian di PC itu dikonfigurasi IP-IP-nya yang terdiri dari IP PC TX, yaitu 192.168.78.5, dan sebenarnya titik 5-nya ini itu bebas, boleh berapa aja asalkan bukan titik 1, karena titik 1 itu digunakan sebagai gateway. Kemudian IP gateway-nya 192.168.78.1, DNS servernya sama kayak IP gateway, kemudian DNS Google-nya 8.8.8.8. Nah, kemudian setelah mengkonfigurasi IP PC ini, maksudnya setelah mengkonfigurasi IP itu, kemudian melakukan ping pada command prompt atau CMD pada PC atau laptop dengan urutan sebagai berikut. Jadi harus berurut. Yang pertama itu ping ke PC dulu yang 192.168.78.5 tadi. Setelah berhasil, lanjut ke ping gateway yang belakangnya 78.1. Setelah berhasil, lanjut ke ping DNS Google yaitu 8.8.8.8. Kemudian membuka browser untuk memastikan apakah internetnya sudah kehubung gitu. Jadi menguji konektivitasnya itu dengan membuka browser. Ketika membuka YouTube itu berhasil atau lancar, itu berarti internetnya sudah terhubung gitu, sudah bisa dipastikan source internetnya berhasil terkoneksi. Selanjutnya menguji konektivitas internet. Untuk setup pengukurannya seperti ini. Jadi mengukur throughput untuk setiap tributary dan menguji konektivitas internet. Nah, boleh ke slide sebelumnya dulu. Nah, di sini SDH Polban B itu sebagai pengirim dan SDH Polban A itu sebagai penerima. Dan
SDH ini tuh dihubungkan oleh kabel fiber optik yang dimana dari OPTB port in dihubungkan oleh fiber optik ke OPTA port out. Kemudian port OPTA dari in itu terhubung ke port OPTB dari port out gitu. Selanjutnya dari internet kabel source internet itu dihubungkan ke port ETH dari polban TX. Kemudian port lain digunakan di polban B ini dihubungkan ke port ETH PC yang kemudian setelah dihubungkan itu dia konfigurasi IP PC dan gateway-nya di PC ya. Jadi untuk IP-nya bisa tertera ya, itu yang 78.5 itu sebenarnya bebas asalkan bukan 78.1. Setelah itu dilakukan hal yang sama gitu, tapi di sini di polban A itu hanya langsung gitu dari port ETH ke port ETH SDH polban A ke port ETH PC gitu yang di penerima dengan IP-nya itu 78.10 dan ini juga bebas asalkan gak sama kayak PC yang di polban B. Kemudian untuk gateway-nya itu sama 78.1 gitu. Nah, setelah mengkonfigurasi IP pada kedua PC, selanjutnya menggunakan software Chariot pada kedua PC. Nah, ada yang harus diperhatikan gitu ya. Yang pertama, untuk endpoint 1 dan endpoint 2, network address pada end pair dengan PC yang digunakan. Misalkan untuk PC di TX, berarti endpoint 1-nya itu pakai IP yang IP PC di polban TX yang polban B. Kemudian endpoint 2-nya itu IP PC dari polban A yang 78.10 gitu, dan sebaliknya kalau misalkan di yang RX endpoint satunya pakai IP PC yang RX di 78.10 tadi. Nah, buat di yang endpoint 2-nya itu pakai yang IP PC yang polban B yang 78.5 gitu. Kemudian mengatur runtime option menjadi 5 menit. Setelah mengatur itu, kemudian mengklik run untuk mengetahui berapa throughput, transaction time, dan response time yang terukur gitu, dan yang dilihatnya itu di sisi atau di chariot yang ada di PC penerima gitu, karena kan kita ingin melihatnya berapa throughput, transaction time, dan response time yang berhasil diterima gitu. Jadi bukan dilihat di yang throughput, transaction time yang ada di pengirim ya, tapi yang dilihatnya tuh yang di penerima, karena ingin tahu berapa yang berhasil diterima di sisi penerima gitu. Dan di situ juga nanti ada grafik dari throughput, terus ada grafik transaction time, ada grafik response time juga di sisi penerima gitu. Nah, setelah pengujian konektivitas ini boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian membangun konektivitas Ethernet melalui MWLAN. Nih, yang pertama kita mengkonfigurasi routernya terlebih dahulu. Nah, di sini yang kemarin kita menggunakan 3 router. Yang pertama ada main router, lalu ada meshbox 2 dan meshbox 3. Nah, untuk main router di sini IPPC-nya yaitu 192.168.10.10, lalu IP routernya 192.168.10.1.1. Dan untuk meshbox 2 dan meshbox 3-nya bisa kalian perhatikan di sini. Nah, selanjutnya, untuk mengkonfigurasi masing-masing router, terdapat beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, sambungkan tiap router dengan PC atau laptop, lalu style IP PC atau laptop berdasarkan IP dari router yang disambungkan. Nah, selanjutnya,
masuk ke browser, lalu search IP dari router. Nanti akan masuk ke laman utama dari Freifang, login ke admin dengan username root dan password admin. Nah, di sini kan kita tadi disuruh nyarinya menggunakan IP router. Nah, IP router pada gambar ini kan udah ditulis ya IP routernya 192.168.10.1. Maka di sini pas searching juga dicarinya pakai IP router di sini. Nah, nanti bakal masuk ke tampilan Freifang. Selanjutnya yaitu setelah login akan terdapat tabel to-do list. Pastikan semuanya dalam keadaan checklist. Yang di sini biasanya kalau belum dikonfigurasi sesuai handbook, di sini bakal ada bagian yang masih silang gitu, masih belum checklist semua. Selanjutnya yaitu pada seluruh router uncheck disable NAT pada laman LAN dan gunakan DHCP pada laman WAN. Pada NOC router, isi BSS ID pada laman wireless dengan MAC address dari main router. Nah, di sini pertama, kalau kita mengikuti handbook, di sini ada bagian sistem setting. Nah, kita buka bagian sistem setting di sini. Pertama, kita klik tautan admin di tampilan sebelumnya, lalu klik sistem, lalu pada pilih nama hostnya itu di sini kita tulis Meshbox main. Lalu pilih negara, tempat Anda menggunakan link sys, sehingga pengaturan negara dapat diterima, dapat ditentukan. Biarkan semua pilihan lainnya tidak tersentuh, lalu klik apply. Pokoknya nanti pas kalian isi bagian sistem ini sesuaiin sama handbook. Nah, di sini kita udah ngambil dari handbook ya. Lalu kalau udah, klik restart. Selanjutnya, tadi pas sistemnya udah, sekarang bagian OL dan OLSR. Di sini kita bisa sesuaikan juga dengan yang di handbooknya ya. Di sini bagian QoS-nya enable, lalu di sini juga enable, bisa disesuaikan aja. Lalu kalau udah semua bisa klik apply. Selanjutnya, bagian wireless setting. Nah, bagian ini pilih status untuk WLAN protokol. Nih, WLAN protokolnya itu kita harus pilih status. Di sini. Lalu, ketik pilihan Anda WLAN IP address-nya, kita tulis WLAN IP address-nya tadi sebelumnya itu 10.1.1.1. Lalu WLAN netmark-nya juga, di sini kita ngikutin handbook. Lalu, di sini ada WLAN mode, di sini kita menggunakan peer-to-peer. Selanjutnya ada BSS ID. BSS ID-nya itu kita bisa lihat di bagian main router, di bagian belakangnya. Di sini ada 00259CCB6418. Nah, untuk BSS ID ini buat anak-anak routernya kayak Meshbox 2, terus Meshbox 3, mereka menggunakan BSS ID yang sesuai dengan Meshbox main. Jadi nanti di settingan Meshbox 2 dan 3 base SID-nya harus segini. Harus sama-sama yang Meshbox main-nya. Nah, lalu untuk ininya, card type-nya RX antena dan TX antena itu sesuaikan dengan yang ada di polban. Kalau di RX kan kita antena A, kalau di TX kita antena B. Terus selanjutnya kalau udah semua, di sini kita bisa mengikuti handbook-nya, lalu klik apply, lalu klik restart. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mahdi. Sebentar. Oke, jadi untuk selanjutnya kita masuk ke konfigurasi router bagian LAN setting. Nah, di sini untuk masuk ke LAN setting itu kita harus masuk ke admin dulu. Lalu
klik tautan LAN-nya ada di kiri untuk mengonfigurasi antarmuka LAN. Nah, di dalam LAN ini ada beberapa yang harus diatur. Yang pertama itu ada LAN protokol ya. LAN protokol itu harus di-setting atau dipilih opsinya menjadi static. Lalu selanjutnya LAN IP. Nah, LAN IP ini diisi dengan IP dari si router itu sendiri gitu. Karena di sini menggunakan meshbox main yang main router, di mana meshbox main itu punya IP-nya 10.1. Nah, ini selanjutnya ada subnet mask ya. LANet mask. Di mana menggunakan default 255.255.255.0. Bisa juga dirubah jika memiliki kasus khusus untuk netmask lainnya. Lalu router default LAN-nya dikosongkan aja. Nah, di sini yang perlu di-note itu yang disable NAT. Ini harus di-uncheck atau si NAT-nya itu diaktifkan. Lalu firewall-nya harus dinonaktifkan itu dengan mencentang si box-nya itu. Lalu kalau sudah, klik apply, lalu restart. Boleh next. Selanjutnya ke bagian one setting. Di sini yang pertama ada one protocol ya. One protocol juga ini harus menggunakan pilih dinamis ya. Harus dinamis ini. Kalau statik itu sebenarnya nanti buat menyambungkan ke internet. Tapi karena ini kita mau buat mesh WLAN-nya terlebih dahulu, kita harus menggunakan statik. Harus menggunakan dinamik, maaf. Lalu kalau kita memilih dinamis, yang bawahnya itu akan tidak bisa diisi gitu, akan default tersendirinya gitu, sendirinya. Jadi kalau sudah, langsung apply saja, lalu restart. Boleh next. Nah, lalu di sini selanjutnya itu bagian membangun konektivitas internet melalui WLAN yang bagian mengukur throughput via wireless MWLAN. Boleh next. Nah, di sini tuh kan tadi udah ada yang mengukur throughput tapi tanpa menggunakan router gitu. Nah, di sini ada yang menggunakan router juga. Nah, untuk setup-nya itu ketika SDH tadi sudah bisa saling komunikasi, nah dari port internet dari SDH Polban B atau si router gitu, yang dimana pada Polban B router yang digunakan itu si anak routernya bebas mau anak router pertama atau anak router kedua. Nah, disambungkan ke port internetnya, lalu tarik kabel lagi kabel Ethernet, pasangkan ke bagian Ethernet routernya, sambungkan ke port Ethernet dari PC transmitter gitu. Di sini lalu jika sudah pastikan indikator di routernya itu menyala gitu, sesuai dengan yang kita sambungkan. Nah, di front end-nya itu ada bagian internet, terus ada port-portnya gitu. Biasanya kalau sudah nyambung itu akan nyala gitu. Nah, kalau misal sudah kita ke PC. Nah, pada PC ini kita mengkonfigurasi IP-nya gitu sesuai dengan si IP router tadi, yang dimana IP router tadi itu dijadikan sebagai gateway. Di sini digunakan IP routernya itu 20.1. Maka si IP PC-nya itu harus 20, tapi belakangnya tidak boleh 1 gitu. Bebas. Nah, di Polban A juga sama seperti Polban B, dari back panel SDH Polban A itu disambungkan ke port internet dari main router. Nah, untuk di Polban A sebagai receiver ini yang dipakai itu routernya main router gitu. Jangan anak routernya. Jadi di bagian penerima itu pasti main router. Nah, ketika sudah disambungkan ke port internet, lalu dari port Ethernet router ini sambungkan memakai kabel Ethernet ke PC gitu. Nah, di PC juga ini si gateway-nya juga sesuaikan dengan
IP dari router yang digunakan. Bahkan karena main router jadi digunakannya 10.1 gitu. Maka IPC-nya juga menyesuaikan 10 titik, belakangnya bebas gitu. Boleh next. Nah, sebenarnya sebelum ke Chariot itu harus kita mastiin dulu si antar PC itu sudah bisa komunikasi belum dengan ping tadi, dengan ngeping gitu di CMD di masing-masing PC gitu. Sama untuk apa? Untuk urutannya gitu ke PC, lalu gateway, lalu PC seberang, lalu gateway seberang. Gitu. Ini untuk mengukur throughput via wireless MWLAN menggunakan software Chariot yang terdapat pada PC masing-masing ya. Sama seperti sebelumnya gitu. Sesuaikan endpoint 1 dan endpoint 2 yang dimana jika pada bagian transmitter maka endpoint 1 itu PC dari transmitter itu sendiri gitu. Endpoint 2-nya itu penerimanya yang dimana penerimanya PC Polban A sebagai receiver gitu. Kalau di bagian Polban A sebagai receiver itu endpoint N2-nya kebalikan, yang mana endpoint 1 PC dari receiver, endpoint 2 dari transmitternya gitu. Lalu sama juga mengatur runtime option yang menjadi 5 menit, lalu klik run. Selanjutnya ke menguji akses internet via wireless MWLAN. Nah, ini untuk setupnya ya. Nah, sebenarnya sebelum ke setup ini itu, pertama kita harus mengatur tersambungnya internet itu melalui si main routernya dulu. Jadi SDH Polban B sebagai transmitter itu sudah tersambung ke internet yang di back panelnya itu. Lalu di Polban A ini kita tarik kabel Ethernet, sambungkan ke port internet di router, di main router. Nah, sebenarnya kita fokus dulu ke si main routernya terlebih dahulu gitu. Di sini sambungkan juga router itu ke PC. Konfigurasi IP-nya setelah sudah bisa komunikasi antar router dan PC, baru kita konfigurasi bagian router, yang mana bagaimana caranya agar si router itu bisa tersambung ke internet gitu, dengan mengeceknya di bagian PC. Nah, untuk kelompok kami ini belum berhasil ya, terdapat kesulitan gitu. Boleh di next. Nah, ini ya seperti yang dijelaskan tadi. Jadi untuk menguji akses internet via wireless MWLAN itu, konfigurasi main router terlebih dahulu dengan menggunakan opsi statik. Kan kalau tadi pada membangun topologi mesh WLAN itu harus opsi dynamic di laman one-nya ya. Nah, kalau untuk ke internet itu harus statik. Jika sudah, lakukan ping pada command prompt dan buka browser untuk memastikan sudah terkoneksi internet. Ya, sudah dijelaskan pada kelompok kami ini belum berhasil dalam menguji akses internet via wireless MLAN. Boleh di next. Nah, ini ada di note ya, harus diperhatikan. Jadi yang pertama, pada praktikum ini, Polban A sebagai receiver dan Polban B sebagai transmitter. Mengapa demikian? Karena Polban B terdapat source internet. Oleh karena itu digunakan sebagai transmitter. Lalu yang kedua, ketika menggunakan laptop atau PC, pastikan firewall-nya sudah dimatikan. Lalu yang ketiga, ketika mengonfigurasi router pada website Freifang, pada bagian wireless setting, bagian kolom BSSID, maka untuk main router, BSSID yang tertera di hardware router dengan tulisan MAC address. Untuk selain main router, BSSID-nya itu diisi sama dengan BSSID yang digunakan di main router. Boleh di next. Kalau tidak ada yang mau bertanya, boleh ketik 1. Ada yang masih bingung nggak teman-teman? Ya, kalau ada yang masih bingung boleh tanyain aja.
Kalau untuk sekarang kayaknya belum sih, tapi nanti kalau ada paling mau nge-PC langsung aja. Boleh, Brian. Oke, paling gitu aja kalau dari aku mah. Dari yang lain gimana? Gimana yang lain? Aman-aman. Baik, kalau begitu kami tutup saja. Maaf jika terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi